Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 231. Di Gunung Sisa-Sisa Sekte Juyanzong. Di dalam sebuah aula, pada saat ini, Liu Xinyu menatap Zhang Hao dengan sedikit niat pembunuh, tetapi, ini hanya terlihat samar dan Liu Xinyu masih berpura-pura tenang. Pelukan menyelinap Zhang Hao sebelumnya, membuat Liu Xinyu sedikit bingung. Zhang Hao menutupi bekas tamparan di pipinya dan berbicara dengan nada gugup. Itu, aku hanya ingin memberitahu sang putri, sebenarnya kamu tidak sendirian, sungguh. Lihat, aku memikirkanmu di hatiku. Liu Xinyu memelototi Zhang Hao dengan tajam, tetapi dalam tindakannya, dia tiba-tiba menjadi santai dengan sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Jangan katakan, ini tidak berguna, katakan sesuatu yang berguna. Zhang Hao menggosok wajah kirinya, menyisir luka dengan zenyuan, dan merasa sedikit lebih nyaman. Putri, saya pikir ada dua jenis penguasa. Satu adalah tinggi di atas, jadi dia ditakdirkan untuk sendirian, karena dia berdiri di atas semua orang. Dan yang kedua adalah, seseorang harus menjadi perwakilan negara, maka dia tidak sendirian karena dia akan setara dengan rakyat. Liu Xinyu mendengus. Lanjutkan. Di negara bagian Qixia, ada golongan. Dan golongan ini tidak memiliki status aristokrat dan tidak memiliki sumber daya sosial yang baik. Itu selalu diabaikan dan bahkan ditekan. Tapi golongan ini adalah kelompok yang paling rajin dan penuh semangat juang, dan sebagian besar kekayaan, juga bahan yang dibutuhkan oleh negara disediakan oleh mereka. Golongan ini disebut golongan kelompok bisnis. Kelompok bisnis belum secara resmi diakui oleh negara. Mereka hanya bisa menempelkan diri pada berbagai keluarga dan sekte dan menjadi alat bagi setiap sekte keluarga, tanpa berdiri sendiri. Di masa lalu, kami selalu mengatakan bahwa bisnis adalah salah satu akar penyebab korupsi sosial, tetapi kenyataannya bisnis itu sendiri tidak baik atau buruk, seperti pertanian, kerajinan tangan, itu hampir sama. Yang buruk itu, bisnis dikendalikan oleh berbagai keluarga dan sekte, maka ini adalah akar penyebab korupsi. Di masa lalu, sumber utama kekayaan negara termasuk pertanian dan industri praktik, untuk merevitalisasi pertanian dan industri praktik, dan untuk mengubah barang mati menjadi kekayaan, harus ada bisnis untuk beroperasi. Setengah dari kekayaan dunia berasal dari produksi dan setengah dari sirkulasi. Namun, para bangsawan, keluarga, dan seni bela diri mengendalikan produksi dan sirkulasi yang dimonopoli, yang menciptakan ilusi negara yang kacau. Upaya negara untuk menghentikan bisnis sebenarnya memaksa kekayaan masyarakat ke tangan negara melalui pendekatan pemblokiran. Dan kita tahu bahwa memblokir lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Yang mulia, sekarang adalah kesempatan. Mengambil keuntungan dari tekanan besar dari luar negeri, untuk membebaskan kelompok bisnis. Biarkan kelompok bisnis dibebaskan dari tangan bangsawan dan keluarga besar, juga biarkan mereka mendapatkan ruang hidup sendiri. Biarkan mereka menjadi satu, bisa menjadi golongan kelompok yang dikendalikan oleh negara, bukan oleh kaum bangsawan atau keluarga besar. Pada titik ini, negara Qixia akan langsung mendapatkan dukungan dari ratusan orang. Liu Xinyu menyipitkan matanya, dan berkata, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Tetapi sejauh yang saya tahu, ada banyak bisnis yang sukses, tapi sekarang telah berubah menjadi milik keluarga. Apakah ini masuk akal? Ini sangat sederhana karena mereka tidak punya cara untuk pergi. Jalan naiknya diblokir. Mereka hanya bisa berubah dengan cara ini. Ini semacam distorsi. Distorsi ini akan semakin menyeret negara dan memblokir koneksi antara kekuatan negara dan akar rumput. Story continues below. Liu Xinyu duduk perlahan, berpikir untuk waktu yang lama, dan perlahan bertanya. Ada dua masalah lain. Kelompok bisnis mungkin baik, tetapi mereka telah ditekan. Para tuan tidak takut akan hal itu, dan sulit untuk mendukung keamanan nasional. Dan para bangsawan dan keluarga, sekolah besar dan kecil, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Zhang Hao tersenyum percaya diri. Jika itu normal, itu mungkin akan terjadi. Tapi sekarang ada krisis kehancuran nasional. Dengan tekanan eksternal yang sangat besar ini, kita dapat membuat perubahan yang lebih radikal. Itu adalah perubahan, bukan reformasi.
Misalnya, kita dapat dengan jelas menandai aristokrat terendah, tetapi hanya menjual satu dengan judul kosong dan tanpa tanah. Ini dapat memberi kelas industri dan komersial harapan yang meningkat tanpa segera menyentuh kepentingan banyak keluarga atau sekte. Sebagai contoh, kita dapat berjanji bahwa selama bank komersial membayar biaya tertentu, itu akan dibebaskan dari pajak sepanjang tahun dan memberikan jaminan hukum kepada kelompok bisnis. Dengan cara ini, sulit bagi bangsawan, keluarga, dan sebagainya untuk menekan kelompok bisnis. Misalnya, kami mengizinkan bisnis yang membayar biaya perjalanan tanpa hambatan di negara Kixia. Dengan cara ini, keluarga dan bangsawan di mana-mana tidak dapat secara terang-terangan mengumpulkan apa yang disebut biaya perjalanan. Ini bisa segera merusak monopoli lokal. Sebagai contoh lain, kita dapat menggunakan alasan biaya dan masalah lain untuk mendirikan Departemen Manajemen Komersial dan Industri, dan kemudian meningkatkan wewenang Departemen Manajemen langkah demi langkah, yang mulia juga dapat berfungsi sebagai Direktur Departemen Manajemen. Selanjutnya, dengan perkembangan industri dan perdagangan, administrasi untuk industri dan perdagangan secara alami akan tumbuh, dan secara alami menekan keluarga tradisional dan politik aristokrat bangsawan. Selain itu, kami dapat memberikan kondisi tertentu untuk keluarga kecil tradisional, bangsawan, untuk melihat masa depan industri dan perdagangan, dan membimbing mereka untuk secara aktif bergabung dengan kam industri dan perdagangan. Di masa lalu, keluarga dan bangsawan sering memiliki sempoa kecil mereka sendiri. Tetapi, kelompok bisnis itu tidak bisa, karena bisnis memerlukan komunikasi, dan itu adalah kegiatan regional yang sangat bergantung pada politik nasional. Jika Anda membuat analogi, negara itu adalah pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan sekte keluarga dari semua ukuran adalah pohon kecil. Tanpa negara, mereka masih bisa bertahan hidup. Namun, industri dan perdagangan adalah tanaman rambat yang melekat pada pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat meninggalkan negara itu. Faktanya, industri dan perdagangan adalah pilar nyata negara ini. Kita tidak perlu dengan sengaja menekan kelas mina tradisional, dan bahkan mendorong mereka untuk beralih ke kelas bisnis. Kemudian gunakan tekanan eksternal secara wajar untuk mengkatalisasi transformasi ini. Liu Xinyu mengangguk perlahan, dia tergerak oleh Zhang Hao. Tapi kemudian dia memandang Zhang Hao sambil tersenyum. Apakah kamu khawatir? Zhang Hao mengangguk sebagai pengakuan. Ya, saya sedang terburu-buru. Karena saya melihat masa depan negara Kixia dan krisis saat ini. Hanya dengan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan industri dan perdagangan, kita akan bisa singkirkan situasi dipukuli dan terbelakang. Hanya dengan memanfaatkan sepenuhnya industri dan perdagangan, kita bisa kumpulkan kekuatan seluruh negara dan kembangkan ke arah laut. Yang mulia, tahukah Anda apa artinya kekuatan negara? Ini bukan kumpulan kekuatan keluarga bangsawan, mereka yang disebut bangsawan dan keluarga tidak dapat bekerja satu persatu, mereka mengatakan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk seluruh negara, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengerahkan sepersepuluh dari kekuatan asli mereka. Story continues below. Kekuatan nyata nasional adalah jika kebijakan negara masuk jauh ke tingkat akar rumput dan bekerja dari tingkat akar rumput. Jadi, bagaimana seharusnya aturan negara melampaui blokade para bangsawan dan keluarga, dan mencapai akar rumput? Liu Xinyu tidak berbicara, pertanyaan Zhang Hao sebenarnya telah menjadi mimpi buruk yang menjangkiti pemerintahan negara itu. Dulu, negara memerintah seluruh negara dengan memerintah bangsawan, keluarga, dan seni bela diri. Apa yang baik adalah bahwa negara dan kaum bangsawan memerintah bersama. Hal yang buruk adalah, negara ini memiliki celah. Aturan yang benar-benar mengakar adalah apa yang diimpikan para raja di masa lalu tetapi tidak bisa dilakukan. Setelah insiden Jiuyangzong terjadi, ditambah dengan sejumlah besar pemberontakan keluarga bangsawan, hal ini masih masuk akal. Memikirkan kata-kata Zhang Hao pada saat ini, mata Liu Xinyu sedikit menyipit, dan dia menatap Zhang Hao dengan cermat. Zhang Hao melihat sekeliling dan duduk perlahan. Dia berbicara kepada Liu Xinyu, tetapi kata-katanya lambat. Preemption harus ada terlebih dahulu. Yang mulia ingin memperdalam kekuasaan negara ke akar rumput. Itu harus menunggu. Orang harus diberi ruang yang cukup untuk pertumbuhan, kebebasan kekayaan dan kebebasan pribadi, sehingga orang bisa tumbuh dewasa.
Untuk mengembangkan, dan tidak menyentuh kepentingan umum, cara terbaik adalah menciptakan ruang minat baru dan mendukung strata baru. Kelas minat baru ini adalah industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan sudah memiliki dasar yang cukup dan juga memiliki pengakuan luas. Sekarang industri dan perdagangan telah mencapai titik kritis, hanya perlu bagi Yang Mulia untuk memberikan slogan, agar industri dan perdagangan dapat berkembang. Wajah Liu Xinyu juga mulai menjadi serius. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi rencana ini terlalu besar. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Jadi, mari kita menerbitkan ikatan perang dulu. Hah? Apa ini? Hal ini mirip dengan penggalangan dana, tetapi itu adalah sumbangan yang dibayar. Di masa lalu, Yang Mulia langsung mengumpulkan sumbangan. Meskipun semua orang mendukung negara, hanya ada sejumlah uang yang bisa mereka keluarkan, dan negara tidak bisa memberi mereka apapun. Semuanya relatif. Seperti kata pepatah, semua kemakmuran dunia menguntungkan, dan semua dunia menguntungkan. Setiap orang tentu memiliki sentimen patriotik, tetapi sentimen patriotik tidak dapat mewakili segalanya. Selain itu, penerbitan obligasi juga memiliki keuntungan karena dapat mengikat dengan kuat keluarga yang membeli obligasi ke kereta negara. Dan beberapa keluarga dan seni bela diri yang tidak mau membeli obligasi, dan kemudian mulai meluruskannya, semua orang tidak hanya akan keberatan, tetapi akan bertepuk tangan. Adapun bentuk obligasi, izinkan saya memberi contoh. Misalnya, negara sekarang membutuhkan 100.000 pei yuan dan, maka negara dapat membuat permintaan ini, menjadi, obligasi. Obligasi memiliki denominasi yang berbeda, seperti 10, 50, 100, 500, dan sebagainya. Obligasi dibuat dalam rangkap dua, satu untuk pembeli, dan satu untuk catatan nasional. Proses transaksi spesifik adalah sebagai berikut. Hari ini saya membeli bab, 10 pei yuan dan bonds, dari Yang Mulia. Saya memberi 10 pei yuan dan kepada Yang Mulia, dan Yang Mulia memberi saya ikatan pembayaran yang sesuai. Obligasi itu dengan jelas menyatakan bahwa negara itu akan membeli kembali obligasi itu 3 tahun kemudian, tanggal 30 bulan ke-12, tetapi harga pembelian kembali adalah harga 12 atau bahkan 15 pei yuan dan. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan cara ini, ia tidak hanya dapat memobilisasi antusiasme patriotik rakyat, tetapi juga merangsang perkembangan industri dan perdagangan. Penerbitan sejumlah besar obligasi, dan darah baru yang disuntikkan ke negara itu dalam waktu singkat, sudah cukup bagi negara untuk menang. Juga negara ini dapat memperoleh manfaat yang cukup dari medan perang. Selain itu, perdagangan obligasi gratis diperbolehkan, namun proses transaksi harus diajukan ke departemen yang sesuai. Biarkan obligasi memiliki sifat saham. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas obligasi, negara perlu membuat sesuatu sebagai jaminan. Seperti pajak, seperti tanah dan sebagainya. Mata Liu Xinyu menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dia bersemangat, dan segera mendiskusikan arah baru ini dengan Zhang Hao untuk menantikan masa depan yang baru. Dan dari tempat inilah, sistem negara demokrasi akan dibuat di dunia kultivasi ini. Juga, tidak ada yang tahu bahwa di aula kosong bekas Sekte Jiuyang, pada kesempatan yang sangat informal ini, Zhang Hao dan Liu Xinyu terlibat dalam diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem ini baru saja tumbuh, dan dipahami serta diterima oleh penguasa. Suatu malam berlalu tanpa disadari. Alis Liu Xinyu mengernyit dan mengendur, pintu masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlahan-lahan terbuka di depannya, meskipun hanya celah kecil, tetapi, Liu Xinyu telah melihat harapan dan cahaya yang bersinar. Di saat ini, tiba-tiba, cahaya matahari keemasan, bersinar menembus celah-celah, memasuki aula. Di bawah sinar matahari pagi, papan nama aula itu tampak berkabut, dan keempat karakter mulai memanjang dan berubah menjadi naga emas yang bergulung-gulung di awan berkabut. Awe inspiring. Zhang Hao mengagumi kata-kata ini. Liu Xinyu mencibir. Ada naga berkeliaran yang tersembunyi di aula, namun, Sekte Jiuyang ini memiliki hati yang buruk. Zhang Hao tersenyum, merentangkan pinggang dengan malas, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari aula, dia langsung menikmati pemandangan indah di depannya. Bumi dalam kekacauan, masih diselimuti kegelapan. Namun, di Gunung Yuyang, sinar matahari pertama sudah diantarkan.
Sinar matahari keemasan dan salju di puncak gunung saling melengkapi satu sama lain, dan matahari pagi yang hangat menguapkan sedikit kabut pagi yang samar dan mengambang, dan cahaya pelangi yang menjulang muncul di langit. Itu indah. Liu Xinyu berjalan dengan santai ke arah Zhang Hao. Angin sepoi-sepoi perlahan mengibaskan pakaian Zhang Hao dan Liu Xinyu. Sampai matahari benar-benar terbit, Zhang Hao dan Liu Xinyu mulai sibuk lagi. Ada banyak harta di Jiuyangzhong, dan tidak banyak yang bisa diambil dengan tergesa-gesa, dan itu tidak dapat dihancurkan, sekarang semuanya lebih murah untuk Qixia. Sebelumnya, Song Fei dari kerajaan Danyang dan Fu Yun di kerajaan Changlan hanya mengambil beberapa latihan dari Jiuyangzhong. Dan Zhang Jia, Xing Lintang, Dayang Group, selain latihan, juga mengambil banyak pil obat, resep pil dan sebagainya. Sebagian besar sisanya ditempati oleh keluarga kerajaan, termasuk gerbang Gunung Jiuyangzhong. Zhang Hao menghabiskan 2 hari di Gunung Yuyang, Jiuyangzhong, dan dia cukup puas dengan matahari terbenam di atas Gunung Yuyang. Ketika seluruh negeri jatuh ke dalam kegelapan, masih ada sinar matahari merah pucat pekat di Gunung Yuyang. Itu adalah jenis cahaya yang berbeda dari Chaoyang, seolah-olah bumi telah jatuh, tetapi saya berdiri di atas Jiuxiao dan memandang rendah orang-orang. Pada saat itu, Zhang Hao memiliki semacam lamunan untuk kembali mendapat pencerahan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak hal dan hati yang berat. Zhang Hao dikejutkan oleh keindahan alam, tetapi dia tidak bisa menyadarinya. Dan keesokan paginya Zhang Hao turun gunung, kembali ke keluarga Zhang. Setelah mengatur hal-hal, Zhang Hao diam-diam datang ke halaman Zhou Shueyao, tetapi dia melihat Zhou Shueyao mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sedang sibuk. Alat uji, atau alat penelitian, bukan hanya tungku alkimia, tetapi berbagai instrumen kimia. Tabung reaksi, termometer, gelas kimia, labu, pipet, tabung pengukur, jarum, lampu nafta, keseimbangan, timbangan dan lainnya, terlihat berserakan. Di dinding juga tergantung selembar kertas gastrodia lengkap dengan data kompleks yang direkam di atasnya. Saat ini, Zhang Hao masih tidak membuat kaca, sekarang semua instrumen terbuat dari kuarsa dan kristal. Lagi pula, dengan bantuan mantra, tidak ada kesulitan. Tapi Zhou Shueyao memiliki barang hiasan khusus di sini, seperti cermin kristal. Itu dibuat oleh Zhang Shueyao setelah bimbingan Zhang Hao. Terbuat dari kristal dan perak biasa. Untuk memungkinkan perak biasa menempel pada permukaan kristal dan menjadi stabil, Zhou Shueyao telah mencoba banyak metode. Dari pemurnian bubuk mesiu, hingga pelapisan perak cermin, hingga beberapa reaksi kimia sederhana, Zhou Shueyao telah melakukan berbagai upaya untuk bersentuhan dengan dunia yang berbeda dari yang lain. Akibatnya, Zhou Shueyao secara bertahap berubah dari seorang alkemis menjadi ahli kimia. Dari waktu ke waktu, Huang Mingshan dan yang lainnya juga akan datang untuk membantu. Pada saat ini, Zhou Shueyao memiliki rambut panjang yang bergelombang, mengenakan kemeja yang relatif rapi, dan dengan hati-hati memanaskan tabung reaksi, mengocoknya dari waktu ke waktu. Dia memuntahkan semua kata benda yang tidak bisa dipahami Zhang Hao, sehingga pelayan di sebelahnya dan beberapa murid yang baru direkrut dengan pengetahuan dasar tertentu akan merekam. Zhang Hao berjalan dengan lembut, melingkari pinggang halus Zhou Shueyao dengan terampil. Jangan membuat masalah. Zhou Shueyao menyingkirkan tangan serigala Zhang Hao perlahan, dan terus menguji tanpa melihat ke belakang. Para magang di sekitar pelayan tidak berani mengamati dan terus sibuk. Sebenarnya, orang-orang ini telah menjadi murid pertama Zhou Shueyao. Mereka maju dengan tegas di jalur dan masa depan para ilmuwan. Zhang Hao berdiri di samping dan melihat bahwa pada siang hari, Zhou Shueyao perlahan mengumpulkan instrumen eksperimental, memeriksa semua catatan eksperimen, dan melambaikan tangan kepada semua orang, yang menandakan bahwa mereka dapat beristirahat. Lalu, Zhou Shueyao berjalan langsung melewati Zhang Hao, dan mengabaikannya. Melihat ini, Zhang Hao segera bergegas sambil berkata, "Maaf, itu salah." Zhang Hao segera memeluk Zhou Shueyao. Namun, Zhou Shueyao memalingkan muka dan hanya menunjukkan leher putih dan lembut dan telinga yang memerah. Tidak bisa menahan, Zhang Hao segera menundukkan kepalanya dengan lembut, lalu menggigit telinga Zhou Shueyao yang merah. Zhou Shueyao tidak menolak, tetapi, dia dengan kuat segera mencubit pinggang Zhang Hao.
Zhang Hao gemetar karena kesakitan, dia segera duduk, dan menatap Zhou Xueyao, tetapi Zhang Hao segera melihat air mata menetes di sudut mata Zhou Xueyao. Melihat ini Zhang Hao membeku sejenak, lalu berbicara dengan lembut. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Dan perlahan senyum muncul di wajah Zhou Xueyao, dan dia perlahan menutup matanya, seakan sedang memikirkan sesuatu. Zhang Hao perlahan menurunkan kepalanya melihat Zhou Xueyao tetap diam. Cerita bersambung di bawah ini. Waktu berjalan perlahan, dan tiba-tiba Zhou Xueyao menjadi panik dan mendorong Zhang Hao, wajahnya memerah, dan bertanya untuk mengalihkan kecanggungan, Zhang Hao, bagaimana dengan pertempuran garis depan? Semuanya berjalan dengan baik. Mata Zhang Hao bersinar, tapi besok aku akan ke ibu kota kekaisaran. Negara ini akan menghadapi serangan balik gila dari negara Jinyang. Hanya dengan memblokir gelombang serangan ini, kita benar-benar bisa tenang. Oh, ya, kamu keluar dulu, aku akan ganti baju. Zhang Hao duduk diam dan masih mengamati. Melihat Zhang Hao tidak pergi, Zhou Xueyao berteriak, keluar. Sambil meletakkan tangan di pinggangnya, dia berkata lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Ah, tidak bisakah aku tetap di sini? Sebelumnya Zhang Hao telah mendengar dari Xing Lintang, bahwa Zhou Xueyao benar-benar suka memukuli orang, jadi dia hanya bisa menjawab dengan pelan, dan segera pergi. Dan pada sore hari, Zhang Hao dan Zhou Xueyao menyaksikan kapal raksasa baja yang sudah terbentuk. Zhang Hao mulai berpikir, ketika kapal raksasa itu pergi ke laut, kita akan dapat membuka jalan bisnis. Kita akan berlayar ke timur di sepanjang laut dan mencapai negara Langya secara langsung, dan berdagang dengan karavan timur. Ini akan dilengkapi dengan artileri laut khusus yang lebih baru, lebih kuat, dan ancaman dari laut atau bahkan pantai akan dihancurkan di bawah serangan artileri. Kapal dan artileri raksasa akan membuka masa depan baru untuk negara Qixia. Zhou Xueyao mengangguk dengan lembut, melihat kapal raksasa di depan, dia juga membayangkan masa depan. Sebagai penemu utama bahan peledak, Zhou Xueyao juga mengharapkannya. Sekarang, Zhou Xueyao telah belajar menggunakan alat matematika dan ide-ide ilmiah, dan kemajuannya bisa disebut cepat. Terutama pengalaman menjelajahi biji di masa lalu sekarang hampir sepenuhnya dikonversi menjadi pengetahuan kimia oleh Zhou Xueyao. Karena paparan ilmu pengetahuan, dan karena prospek masa depan, Zhou Xueyao menatap kapal raksasa baja di depannya, dan hatinya penuh dengan lamunan. Dia bersandar lembut di bahu Zhang Hao, menonton hasil kerja yang menyilaukan. Kekuasaan, iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini terjalin dengan percikan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah kekuatan nyata, Zhou Xueyao berkata dengan lembut di telinga Zhang Hao. Setelah menghabiskan 1 hari di rumah, Zhang Hao dan Feng Ziling pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan sudah ada pertempuran di garis depan. Situasinya tidak begitu baik. Dalam menghadapi pertempuran, negara Qixia berulang kali kalah. Selain kekalahan ini, hal yang paling mengkhawatirkan Zhang Hao masih muncul, kerajaan Jinyang juga memiliki artileri. Meskipun dikatakan sangat biasa. Ini adalah kunjungan kedua Zhang Hao ke ibu kota kekaisaran. Kali ini, dia datang untuk reformasi. Tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, ibu kota kekaisaran saat ini sedikit lebih kacau dan panik. Kerajaan Jinyang dengan 3 juta legiun ingin membunuh negara Qixia dalam sekali jalan. Slogan-slogan semacam itu entah bagaimana tersebar di Kaisar Qixia. Para pejabat juga aktif menindak desas-desus, dan telah menggunakan beberapa kemenangan dan melenyapkan serta menangkap lebih dari 1,5 juta pasukan di negara Jinyang sebagai tipuan, tetapi, itu hanya sedikit berhasil. Zhang Hao dapat melihat kegelisahan di wajah orang-orang, dan bahkan wajah prajurit yang menyangkal rumor tidak begitu keras. Zhang Hao melambat, dia berjalan melewati kerumunan langkah demi langkah, mendengarkan suara orang-orang. Perlahan-lahan, senyum muncul di wajah Zhang Hao. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao berjalan melalui kota luar, ke pusat kota, dan kemudian langkah demi langkah ke istana. Kemudian dia menunggu dengan tenang di gerbang istana. Segera Hu Yinglan keluar dan membawa masuk Zhang Hao. Mata penjaga istana menatap Zhang Hao langsung berubah, sedikit senang. Hu Yinglan melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya pada Zhang Hao. Bukankah penjaga ini membuatmu malu? Zhang Hao tersenyum. Mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka.
Jika mereka berada di keluarga Zhang, saya akan menghargai mereka dan mendorong mereka untuk terus mempertahankan sikap ini. Hu Yinglan memandang Zhang Hao dengan heran, dan akhirnya mengangguk pelan, aku akan menyebutkannya kepada Bupati. Tapi saudaramu, tolong pergi ke kuil dan beristirahat. Feng Ziling tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia secara alami mengikuti pengawal itu. Memasuki istana, kali ini Hu Yinglan membawa Zhang Hao ke sisi aula pertemuan. Zhang Hao melirik ke aula pertemuan, plakat di atas adalah, Aula Yuan Yuan, aula itu luar biasa, dan raikinya kaya. Meskipun beberapa penjaga istana berjaga-jaga, mereka juga berlatih dengan diam-diam. Hu Yinglan membawa Zhang Hao dan berjalan melewati aula pertemuan. Setelah beberapa saat, dia datang ke halaman yang indah dengan sebuah plakat baru. Baihua Yuan. Hu Yinglan berkata dengan ringan. Ruang belajar kekaisaran digunakan oleh kaisar, dan Yang Mulia sekarang tinggal di Baihua Yuan. Ketika Zhang Hao tiba, dia melihat Ouyang Si bergegas keluar dari rumah. Ketika Zhang Hao lewat, dia hanya mengangguk dan cepat-cepat pergi. Di bawah kepemimpinan Hu Yinglan, Zhang Hao langsung pergi ke aula, tetapi melihat Liu Xinyu duduk di belakang meja, dengan dua tumpukan dokumen di atas meja, dan beberapa pejabat di ruangan itu bertindak. Selain itu, Zhang Hao melihat Su Jie, Yan Qing dan Zheng Yu. Ketiganya masih mengenakan pakaian sederhana dan berdiri mendengarkan. Ketika mereka melihat Zhang Hao datang, mata ketiga orang itu sedikit menyipit, tetapi mereka hanya mengangguk. Apa yang sedang dibahas saat ini adalah masalah pasokan perang. Negara Qixia sangat gugup karena beberapa kecelakaan sebelumnya. Beberapa orang menyarankan kenaikan pajak, beberapa orang menyarankan untuk mengumpulkan dana lagi, dan beberapa orang memaksa keluarga besar itu untuk bekerja. Liu Xinyu membantah satu demi satu. Setelah diskusi panjang, Liu Xinyu tiba-tiba menoleh untuk melihat ketiganya Liu Jie. Kamu bertiga juga telah mendengarkan selama berhari-hari, apa yang bisa kamu sarankan? Su Jie pertama mengatakan, Yang Mulia, saya pikir bahwa negara Qixia saat ini tidak memiliki undang-undang yang konsisten. Warga sipil, praktisi, bangsawan, klan keluarga. Semua memiliki aturan perilaku mereka sendiri, dan negara memiliki persyaratan berbeda untuk setiap orang. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk memilah-milah hukum dan memberikan penghargaan dan hukuman yang jelas, terutama untuk meningkatkan hadiah bagi bangsawan kecil, keluarga kecil, orang-orang biasa, dan beberapa perbaikan longgar, dan membimbing mereka untuk melayani negara. Yan Qing berkata, nama yang disebut itu tidak benar, tetapi kata-katanya tidak lancar, saya pikir kita harus memandu opini publik dan merangsang sentimen semua orang untuk melindungi negara. Selama hal ini berhasil, mengapa khawatir tentang urusan nasional? Akhirnya Liu Xinyu melirik Zheng Yu. Zheng Yu berkata dengan bijaksana, Yang Mulia, ada darah di hati rakyat. Saya pikir bahwa melalui hadiah yang masuk akal, kita harus membangkitkan darah rakyat. Orang yang disebut kesatria adalah negara bagi rakyat, biarkan semua orang tahu bahwa sekuat apapun mereka, selama mereka mau berjuang untuk negara, negara tidak akan melupakan mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Yang Mulia, izinkan saya memerintah 3 kota. Selama 1 bulan, saya akan mengumpulkan 10.000 elit. Liu Xinyu mendengarkan, tersenyum dan diam saja. Tapi matanya yang bergelombang menatap Zhang Hao. Kamu terlambat. Setidaknya 1 hari terlambat. Ini belum terlambat. Zhang Hao dengan percaya diri dan tenang, saya menghabiskan hari ini membuat rencana terperinci dan secara pribadi mengamati hati orang-orang. Saya pikir hati orang-orang tersedia. Liu Xinyu mendengus dingin, cukup terampil untuk mengubah topik pembicaraan. Lalu Anda berbicara tentang mengapa hati orang-orang tersedia. Zhang Hao dengan sungguh-sungguh berkata. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa orang-orang, tentu saja takut akan perang, tetapi, pada saat yang sama, semua orang ingin negara mereka menang. Banyak orang ingin berkontribusi pada negara, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya pikir ini adalah waktu terbaik untuk meluncurkan ikatan nasional. Apakah kamu punya rencana? Zhang Hao datang dengan sebuah buku dan mulai menjelaskan satu per satu. Pertama-tama, buku itu ditujukan untuk orang-orang biasa. Kebanyakan orang biasa tidak memiliki banyak kekayaan. Jika mereka ingin menjual obligasi, sulit untuk bekerja dan tidak tahan. Jadi, biasa orang bisa mengambil desa sebagai satu kesatuan.
Seharusnya ada lebih dari 200.000 tawanan di tangan kita sekarang, dan menjaga tawanan membutuhkan banyak tenaga. Bahkan, tawanan ini bisa dijual ke desa sebagai budak. Sebagian besar tawanan ini adalah lebih dari 6 lapisan pemurnian gas, dan satu orang dapat mengganti 3 atau 5 orang biasa. Adapun kontrol budak, tidak ada masalah. Saya berkonsultasi dengan beberapa materi Jiu Yangzong, dan juga bertanya kepada saudara lelaki saya dan orang-orang Yeyuelu, yang dapat dikontrol dengan kutukan. Sebagai contoh, kita sering mengatakan, Za Xiaoren. Mengenai harga, dengan mempertimbangkan keterjangkauan penduduk desa, tidak ada masalah bagi setiap 5 rumah tangga untuk memiliki satu budak. Harga budak mulai dari 20 batu roh. Perbaikannya lebih tinggi, maka akan menambahkan 5 batu roh. Orang-orang diizinkan membayar dengan makanan, dan hal lainnya. Dengan cara ini, orang-orang mendukung negara, membiarkan orang-orang memiliki tenaga kerja. Dan yang paling penting adalah memberitahu orang-orang bahwa perang bisa menguntungkan. Ini dapat dikatakan telah mencapai 4 keuntungan. Selain itu, menjual sejumlah besar tahanan juga dapat menekan desas-desus rakyat. Liu Xinyu mengangguk, ini memang ide yang bagus. Yan Qing tidak bisa menahannya. Kami memperlakukan tahanan seperti ini, beberapa, tidak manusiawi. Zhang Hao tidak melihat ke belakang. Dia tidak menanggapi kata-kata Yan Qing sama sekali. Dia melanjutkan. Selain itu, ada beberapa tahanan yang diperbaiki di atas periode yayasan, dan mereka dapat dijual ke bisnis dan sebagainya. Harga dimulai dengan 100 batu roh. Selain itu, tawanan ini hanya dijual ke bisnis, keluarga yang mendukung negara, dengan membeli obligasi. Sederhananya, ini adalah paket penjualan. Kemudian datanglah ikatan perang yang kita bahas sebelumnya. Rencana awal saya adalah menerbitkan obligasi nasional dengan nilai total 5 juta batu roh kelas atas, yang terbagi dalam berbagai jenis obat keabadian, bahan perang, dan senjata sihir. Pembelian tanpa batas. Obligasi awal dibagi menjadi periode 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun, dengan pengembalian masing-masing 1,15 kali, 1,3 kali dan 1,5 kali. Rasio ketiganya adalah 2:1. Setelah periode 1 tahun pulih, utang nasional edisi kedua diterbitkan. Cerita bersambung di bawah ini. Penerbitan obligasi treasury 1 tahun terutama membangun kepercayaan diri. Tahap kedua dari utang nasional dimulai dalam 3 tahun. Untuk meningkatkan kredibilitas obligasi, negara harus menggadaikan barang-barang yang sesuai. Seperti pajak daerah, tanah, dan lainnya. Untuk manajemen yang lebih baik, obligasi nasional perlu mendirikan agen khusus. Saya mengusulkan untuk sementara waktu menyebutnya, Badan Manajemen Industri dan Komersial. Di masa depan, itu akan secara khusus bertanggung jawab untuk hal-hal terkait, tetapi terbatas pada obligasi dan tawanan perang. Markas besar didirikan di istana, di bawah pengawasan pribadi Anda, kabupaten yang tersisa mendirikan cabang, yang kemudian membuat rencana aktual sesuai dengan kondisi setempat. Karena rencana yang terlibat terlalu besar, saya meminta bantuan dari personil terkait. Selain itu, rencana pertama dari Administrasi Industri dan Perdagangan untuk sementara menerbitkan obligasi 500.000 batu roh kelas atas dan semua budak. Liu Xinyu mengulurkan tangannya. Rencanamu, biarkan aku melihat. Zhang Hao menyerahkan buku itu, dan Liu Xinyu meliriknya sebentar, senyum muncul di wajahnya. Ya, waktu tidak menunggu orang lain, mari kita mulai sekarang. Administrasi Industri dan Perdagangan didirikan di sini. Hu Ming, Su Su, Anda memimpin personel yang relevan untuk membantu Zhang Hao. Dengan itu, dia berbalik untuk melihat seorang pengawal wanita di sampingnya. Jiang Xiao Xiao, Anda mewakili Ben Wang, Departemen Pengawasan dan Administrasi. Pekerjaan Liu Xinyu cepat dan tegas. Dalam ruangan yang baru dibangun dan sederhana ini, Administrasi Industri dan Perdagangan, Negara Qixia secara resmi didirikan. Liu Xinyu secara pribadi berfungsi sebagai direktur, tetapi lebih banyak hanya formalitas, dan organisasi baru dengan nama Administrasi Industri dan Komersial telah selesai dalam pendiriannya. Zhang Hao dan Hu Suming adalah wakil direktur pertama dan kedua dari Departemen Manajemen. Di bawah pengaturan Liu Xinyu, Zhang Hao lebih mirip dengan konsultan dan panglima tertinggi. Sebenarnya, orang yang bertanggung jawab dan dengan kekuatan nyata adalah Su Suming. Bagi Zhang Hao,
Liu Xinyu jelas masih memiliki keberatan. Bagaimanapun, keluarga Zhang sudah sangat besar, Zhang Hao juga mengelola kelompok lautan, dan kemudian membiarkan Zhang Hao bertanggung jawab atas departemen manajemen, Liu Xinyu jelas tidak akan lega. Jiang Xiao, atas nama Liu Xinyu, mengawasi semuanya di departemen manajemen. Dia setara dengan mata Liu Xinyu. Departemen manajemen didirikan dengan tergesa-gesa, dan Zhang Hao dan yang lainnya pergi untuk menjabat, dan Su Jie, Yan Qing, dan Zheng Yu masih dalam kebingungan, karena Yang Mulia meminta saran mereka, tetapi akhirnya memilih proposal Zhang Hao. Apa artinya? Dengan linglung, Liu Xinyu berbicara lagi, membiarkan Yan Qing masuk ke departemen manajemen, bertanggung jawab atas slogan publisitas, tetapi di bawah perintah Zhang Hao. Su Jie secara khusus ditunjuk untuk pergi ke Departemen Hukuman, di mana ia bertugas sebagai wakil untuk Sangsu, dan membantu Sangsu untuk memodifikasi hukum negara Qixia. Su Jie sedikit senang, tetapi lebih tidak puas. Tembakan Sang Supu, terus terang, ada hak untuk membuat saran, tetapi tidak ada hak untuk membuat keputusan. Tetapi harus juga diakui bahwa keputusan Liu Xinyu relatif stabil. Adapun Zheng Yu, dia akan mengelola 3 kota bersama Zhang Kou, dan dia ditinggalkan. Setelah meninjau rencana awal Departemen Manajemen, Liu Xinyu akhirnya mengangguk dan mengkonfirmasi. Kemudian bertanya kepada Zhang Hao, apakah gambar artileri sudah datang? Cerita bersambung di bawah ini. Ini 3 salinan. Zhang Hao mengeluarkan 3 gulungan kertas rami. Liu Xinyu mulai melihatnya, dan dia melihat bahwa itu penuh dengan semua jenis data. Unit data ini sangat aneh. Sentimeter, milimeter, berapa derajat, menit, detik, kilogram, gram. Liu Xinyu memperhatikan sebentar, dan tiba-tiba merasa bingung. Data di sini sangat berbeda dari metode array tradisional. Secara khusus, beberapa simbol kekacauan, melihat ini Liu Xinyu pusing. Zhang Hao melihat ekspresi Liu Xinyu dan tersenyum. Gambar ini masih disederhanakan, dan banyak teknologi utama tidak tercermin. Hanya ada satu data kaku di atas. Sebagai contoh, banyak teknik trading telah disederhanakan. Baut laras senapan telah disederhanakan, hanya menyisakan kait. Adapun data kunci seperti tekanan bor, suhu bubuk mesiu, dan ketahanan panas baja, tidak ada yang tersedia. Selain itu, urutan pemrosesan, teknologi pemrosesan, persyaratan bahan, toleransi, dari berbagai bagian juga tidak tersedia. Yang paling penting adalah ada jebakan tersembunyi dalam gambar ini. Ini adalah standarisasi. Kebocoran teknologi tidak bisa dihindari, tetapi standarnya abadi. Terkadang, standar output lebih penting daripada teknologi output. Liu Xinyu memeriksa lagi dan menemukan bahwa dia hampir tidak bisa mengerti sedikit, tetapi itu tidak terlihat salah, dan segera mengangguk. Kami pergi ke Beishan. Kakek saya biasanya hidup dalam pengasingan di Beishan. Dia mengikuti Liu Xinyu keluar dari istana dan bergerak hampir 100 mil ke utara, dan segera tiba di villa gunung yang indah. Gunung itu tidak tinggi, tetapi relatif luas. Sebuah plakat menggantung di gerbang yang bertuliskan, Tingsong Sanzuang. Berdiri di pintu villa Tingsong, Zhang Hao tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada keakraban yang tidak bisa dijelaskan dengan pegunungan di sekitarnya? Liu Xinyu berkata dengan tenang. Zutian arai di barisan gunung untuk mengumpulkan aura, dan mengumpulkan keberuntungan bumi, dan kekuatan bintang. Di saat Zhang Hao masih terkejut, muncul seorang pelayan tua yang keluar dari dalam villa, dan mengundang Zhang Hao dan Liu Xinyu untuk masuk. Lelaki tua itu berbicara sambil berjalan perlahan. Zhang Hao menatap pria tua reyot ini, tanpa napas di tubuhnya, dan tampak sangat polos. Agak mengejutkan untuk berjalan, ini terlihat agak sulit. Zhang Hao penasaran, ini terlihat benar-benar orang tua biasa. Liu Xinyu berbisik, ini adalah jenderal kakek saya, Xie Sangbo. Kemampuan militernya luar biasa, ia telah memimpin pasukan 3 kali dan telah mencapai hasil yang baik. Sekitar 80 tahun yang lalu, ayah dan kakek secara pribadi memimpin pasukan untuk berperang sebagai pangeran. Hati ayah saya terlalu bangga dan sombong, dia tidak menerima saran, dan akhirnya dia memimpin pasukan ke dalam bahaya. Pasukan itu hampir terbantai oleh penguasa timur, namun, kakek jenderal yang melangkah maju dan dia tidak ragu-ragu untuk membakar sumbernya, menahan 3 Yuanying, dan kemudian dengan tenang memerintahkan pasukan untuk mundur. Tetapi dia sendiri terluka parah,
dan setelah sembuh, dia tidak bisa memperbaiki kultivasinya, dan yayasannya rusak. Kakek saya menggunakan banyak eliksir yang berharga dan masih tidak dapat memulihkan kultivasinya, tetapi hanya bisa menyelamatkan hidupnya. Ngomong-ngomong, bahkan Jenderal Hu Fanghai, dia adalah setengah dari muridnya, dan masih ada banyak jenderal yang telah belajar dari Xia Sangbo. Ketika saya masih kecil, saya juga belajar seni bela diri darinya. Zhang Hao memiliki beberapa emosi dan pemikiran. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika ketiganya datang ke aula, mereka melihat permainan catur antara Liu Dingshan dan Fu Yun, dan ada juga seorang pria berusia 20-an yang tampak tenang, berdiri menuangkan teh dari waktu ke waktu. Zhang Hao dan Liu Xinyu mendekati Liu Dingshan. Liu Dingshan melambaikan tangannya, dan keduanya disuruh menunggu sampai selesai bermain catur dengan Fu Yun. Mereka berdua mengambil langkah untuk waktu yang lama, dan Zhang Hao secara bertahap marah. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Zhang Hao tidak bisa menunggu. Tiba-tiba, Zhang Hao mengeluarkan gambar dan menghancurkannya di papan catur, dan bidak catur itu tiba-tiba terbang. Beberapa bidak catur menghantam wajah Liu Dingshan dan Fu Yun. Bahkan ada bidak catur yang jatuh ke mulut Fu Yun yang terbuka. Terlalu tiba-tiba. Gerakan tiba-tiba Zhang Hao mengejutkan semua orang. Liu Dingshan menoleh untuk melihat Zhang Hao, matanya masih sedikit bingung dan terkejut atas keberanian Zhang Hao. Liu Xinyu membuka mulutnya untuk sementara waktu, dan membeku. Zhang Hao mendengus dingin, "Dua senior, kamu suka bermain catur, tidak apa-apa. Tapi ini bukan waktunya untuk bermain catur. Saya telah berada di sini selama setengah jam, dan ratusan ribu tentara terbunuh di garis depan. Mungkin dalam setengah jam ini, ada kerugian yang tidak dapat dipulihkan di medan perang yang telah mempengaruhi strategi keseluruhan negara. Gambar-gambar telah dikirim, aku pergi." Setelah Zhang Hao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Rapi dan bersih, tanpa hambatan. Baru setelah Zhang Hao keluar dari ruangan itu akhirnya Liu Dingshan bereaksi. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Zhang Hao kembali. "Wah, beraninya kamu." Zhang Hao mendengus tanpa bicara, lalu terus mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Liu Dingshan. Liu Xinyu sedang terburu-buru dan dengan cepat meraih lengan Zhang Hao. "Tunggu, aku bertemu beberapa kali, tapi aku tidak berharap amarahmu begitu bau." Mungkin. Zhang Hao menjabat tangan Liu Xinyu dan terus berjalan keluar. Sebagai hasilnya, pesona telah meningkat di pintu, dan Zhang Hao menabrak pesona. "Kamu tidak boleh begitu marah di usia muda. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah Fu Yun, Master Huasen dari Tanah Changlan, dan seorang pendekar pedang. Ini adalah Pangeran Danyang." Liu Dingshan melambaikan tangannya. Sementara itu, semua pion terbang, dan setiap potongan hitam dan putih jatuh ke dalam kotak. Dia membuka gambar di papan dan meliriknya, dan segera mengerutkan kening, "Apa ini?" Zhang Hao berdiri di samping dan berkata, "Gambar desain artileri, versi lengkap. Termasuk desain artileri dan kerang, total 288 gambar, melibatkan lebih dari 900 data, termasuk rasio bubuk mesiu dan rasio propelan. Semua perhitungannya selesai, cukup ikuti gambar, dan artileri dijamin sekuat milik kita." Fu Yun mengambil gambar dan membacanya sebentar, atau menggelengkan kepalanya sedikit. "Bisakah Anda menjelaskan ini?" "Ingin menjelaskan. Kirim seseorang ke Refining Guild, atau Ocean Group, atau keluarga Zhang untuk studi lebih lanjut. Menurut perjanjian, kami menyediakan satu set lengkap teknologi artileri. Anda tidak dapat memahaminya, itu tidak dalam ruang lingkup perjanjian." Fu Yun sedikit mengernyit, perlahan-lahan dia menerima gambar-gambar itu, dan kemudian menyerahkan sebuah gambar kepada Pangeran Kerajaan Danyang yang menyajikan teh di sebelahnya. Lalu dia berkata kepada Zhang Hao, "Kalau begitu aku akan pergi ke Refining Guild secara pribadi. Nak, kau bersamaku." Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu, dia mengambil putra mahkota Danyang dan pergi. Begitu Zhang Hao melihat bahwa pesona telah dibuka, dia pergi. "Kamu kembali padaku." Kulit Liu Dingshan mulai terlihat buruk. "Zhang Hao, aku belum pernah melihat beruang sepertimu." "Itu sama. Aku juga baru melihat orang tua sepertimu untuk pertama kalinya. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan." "Oh, oke, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa biaya artileri Anda?"
Aku berani bersumpah bahwa gambar-gambar itu sepenuhnya benar. Aku tahu, aku akan bertanya berapa biaya produksinya. Zhang Hao melanjutkan. Saya berani bersumpah bahwa gambar yang saya berikan adalah yang terbaik pada tahap ini, dan biayanya telah terkontrol dengan baik. Biaya artileri keluarga Zhang sendiri tidak akan bocor. Kamu, nak, kamu bisa melakukannya. Sudah berapa tahun berlalu, untuk pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Tapi lelaki tua itu masuk akal. Datang dan katakan padaku apa yang akan kamu lakukan. Mata Zhang Hao tiba-tiba bersinar. Ya, jika Anda ingin mengembangkan administrasi industri dan komersial, biarkan Liu Dingshan membantu dengan lebih lancar. Dan Zhang Hao masih memiliki masalah untuk dipecahkan. Zhang Hao berbicara tentang administrasi industri dan komersial, ikatan perang, dan sebagainya, dan Liu Dingshan mendengarkannya. Zhang Hao selesai berbicara, dan tiba-tiba bertanya dengan sangat hormat. Senior, junior memiliki masalah kecil, yaitu, masalah bahan ikatan, dan mengalami sedikit masalah. Untuk menerbitkan obligasi, kita membutuhkan obligasi dengan karakteristik seperti itu. Itu tidak harus murah, itu memiliki nilai tertentu dalam dirinya sendiri, dan dapat dikenali oleh semua orang. Tetapi tidak mudah untuk ditiru, atau biaya peniruannya sangat tinggi. Selain itu, ikatan tidak dapat dikonsumsi sebagai bahan kasual seperti emas dan perak besi misterius. Singkatnya, ada nilai yang diakui secara umum, mudah diperdagangkan dan diedarkan, tidak mudah dikonsumsi, tidak mudah ditiru, dan jumlahnya tidak boleh terlalu kecil. Jika ini adalah produksi massal, biaya produksi harus serendah mungkin. Zhang Hao mengatakan bahwa, pada kenyataannya, lebih banyak adalah meletakkan dasar untuk mata uang. Pada saat ini, Zhang Hao memiliki sakit kepala yang mengerikan untuk mata uang. Meskipun ada ribuan hal baik di dunia kultivasi diri, ada juga banyak masalah yang menjadi sulit. Secara khusus, nilai banyak hal di dunia harus diakui oleh pembudidaya. Dan sebagian besar praktisi di mulut umumnya merujuk pada mereka yang di atas periode fondasi. Tidak mudah untuk memuaskan nilai orang-orang ini. Oh, saya mengerti. Liu Dingshan jatuh ke dalam perenungan, saya memiliki kesan yang samar. Tampaknya ada hal seperti itu. Saya sepertinya telah mempelajarinya. Mata Zhang Hao tiba-tiba bersinar. Liu Xinyu sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa bahwa masalah Zhang Hao kali ini tampaknya lebih dari sekadar masalah ikatan. Liu Dingshan membalikkan bidak caturnya, mengerutkan kening dan berpikir, dan tiba-tiba bertepuk tangan. Aku sudah memikirkannya. Nak, apakah Anda pernah mendengar tentang janji Vientin? Arai janji Vientin. Zhang Hao memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Nada bicara Liu Dingshan tiba-tiba menjadi jauh. Vientin Promise Arai, sebuah formasi yang membuat orang-orang cinta dan sakit. Cerita bersambung di bawah ini. Arai janji Vientin adalah formasi yang khas, dan formasinya sangat berbeda dari formasi yang biasa. Biasanya, kita membutuhkan arai tetap untuk membentuknya. Namun, arai janji Vientin berbeda. Arai janji Vientin membutuhkan arai kecil yang tak terhitung, semakin banyak lebih baik, tetapi arai ini sangat sederhana, dengan total 8 jenis. Formasi kecil individu tidak memiliki kekuatan. Hanya ketika formasi ini terus-menerus ditumpuk mereka dapat menunjukkan kekuatan yang cukup. Dan sepertinya tidak ada batas atas. Semakin ditumpangkan, semakin besar kekuatannya. Dikatakan bahwa ketika ditumpangkan ke tingkat tertentu, ia tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi juga kekuatan untuk membentuk kembali dunia. Itulah kekuatan ciptaan, dan kekuatan mengubah dunia. Mata Zhang Hao menyala. Saya mengerti. Fondasi arai yang tak terbatas, seperti baris kata-kata. Setiap teks terdiri dari baris tertentu, dan teks merupakan artikel. Akhirnya adalah, pukulan tidak terbatas, merupakan artikel yang tak terhitung jumlahnya. Liu Dingshan mengangguk, ya, ini analogi yang bagus. Anak itu agak pintar. Namun, tidak seperti teks, jika Anda ingin membuat matriks Vientin Promise, itu, boros. Perlu menggunakan semacam, emas campuran. 100 yuan emas harus disintesis dengan emas, mitril, tembaga, besi hitam dan sebagainya. Setelah disintesis, itu tidak dapat dipisahkan atau dipulihkan. Emas elemen campuran yang diproduksi hanya dapat digunakan untuk mengatur Vientin Promise Arai. Tidak dapat dipisahkan setelah diproduksi.
Dapatkah dengan suhu tinggi, atau korosi, untuk merusaknya? Ya, mereka tidak dapat dipisahkan. Bahkan, saya pikir bahwa emas bibrida yang diproduksi sudah merupakan bahan baru, bukan campuran sederhana. Bisakah emas campuran dicairkan? Bisakah dicairkan dan disusun kembali? Ini tidak apa-apa, tapi setelah mencair dan menyusun kembali, kita hanya bisa membangun fondasi arai janji Vientin. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak bisakah emas campuran ini digunakan sebagai harta karun? Mata Liu Dingshan terekspresikan dengan emosi. Masalahnya ada di sini. Senjata ajaib yang terbuat dari campuran unsur emas hanya dapat membuat mainan. Kekuatannya menyedihkan. Mata Zhang Hao menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Senior, bisakah Anda menguraikan? Misalnya, apa peran arai janji Vientin ini? Dan apa sebenarnya langkah-langkah produksi dari emas campuran elemen ini? Liu Dingshan tersenyum. Iya, tapi mari kita bicara tentang menggambar artileri terlebih dahulu. Zhang Hao terdiam lagi. Jahe tua, masih lebih pedas, tetapi, kulitnya tebal, Zhang Hao hanya bisa menjelaskan gambar artileri terlebih dahulu. Lebih tepatnya, jelaskan setiap unit baru. Liu Dingshan mengangguk. Bukankah itu sederhana? Apakah hal seperti itu benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada musuh? Zhang Hao tersenyum dan tidak berbicara. Kedengarannya sederhana, tetapi tidak begitu mudah untuk diproduksi. Produksi artileri membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Tanpa peralatan teknis, maka ini bukanlah salinan sederhana. Data dapat disalin, tetapi pengalaman produksi hanya dapat dieksplorasi. Namun, Liu Dingshan baru tahu tentang itu. Dan saat ini, negara Qixia hanya perlu menjual obligasi ke keluarga Zhang. Untuk menggunakan kekayaan masa depan untuk membeli peralatan saat ini, negara tidak perlu berinvestasi dalam penelitian dan personil baru sama sekali. Sejauh yang bisa dia lihat, ini adalah langkah yang efektif. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah itu, Liu Dingshan dan Zhang Hao mulai membahas ikatan perang. Liu Dingshan memperbaiki banyak kesalahan dengan kebijaksanaan seorang lelaki tua. Gagasan tentang ikatan perang itu baik, tetapi dunia yang berbeda memiliki aturan yang berbeda dan selalu perlu melakukan beberapa perubahan. Sebagai contoh, dunia ini benar-benar tidak dapat mengabaikan bangsawan, klan, dan sekte. Mereka memiliki banyak master. Tidak semua keluarga bodoh. Alih-alih melihat kejatuhan negara dan menjadi miskin, masih ada banyak keluarga yang layak bersatu. Setelah Liu Dingshan membahas semua ini, dia akhirnya berkata kepada Zhang Hao pertanyaan tentang 100 Yuan Jingjin. Liu Dingshan tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sudut ruang kerjanya dan mengeluarkan setumpuk kartu dari kotak tersebut. Zhang Hao memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi melihat bahwa yang disebut kartu adalah serpihan kayu, ada simbol rune sederhana di tengah serpihan kayu. Potongan-potongan kayu terlihat biasa, tetapi simbol rune ini berwarna emas. Liu Dingshan meletakkannya satu persatu, dan mengeluarkan bentuk rune sederhana. Dan segera dia menyuntikkan truki ke formasi rune ini dengan lambaian tangan. Dan formasi perlahan melayang, dan elemen-elemen nyata mengalir di antara simbol-simbol rune. Liu Dingshan tidak berhenti dan mengatur bentuk rune kecil lagi dan mengaktifkannya. Kemudian kedua bentuk rune saling menarik dan melingkari. Ada aura kecil di sekelilingnya yang tertarik. Liu Dingshan mengatur 8 bentuk rune dalam satu tarikan napas, dan tumpukan serpihan kayu abis. 8 rune kecil berputar-putar di udara. Liu Dingshan tersenyum, dan sepertinya ada semacam nostalgia di matanya. Wah, terlihat bagus. Aku telah mengubahnya sekarang, menjadi pertemuan sederhana. Liu Dingshan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan rune formasi itu tiba-tiba pecah, dia secara spontan beroperasi dan berkumpul kembali. Elemen sebenarnya dari injeksi Liu Dingshan ke arai telah memberikan dorongan. Tetapi melihat bahwa 64 serpihan kayu dengan cepat membentuk lingkaran pengumpul, aura itu berkumpul. Liu Dingshan berkata lagi, ini arai hantu untuk Anda. Dia memindahkan formasi lagi, dan formasi Lingling tiba-tiba pecah. 64 keping kayu mengelilingi Zhang Hao seperti bunga yang berserakan. Zhang Hao tidak bergerak, tetapi melihat serpihan kayu terbang di sekitarnya, dan kabut perlahan-lahan muncul di sekitarnya, dan mulut Zhang Hao melebar karena terkejut pada saat berikutnya. Dia sekarang berdiri di puncak gunung, dikelilingi oleh asap dan berkabut, terlihat tidak berpenghuni.
Zhang Hao dengan hati-hati mengambil langkah ke tepi tebing, dan tiba-tiba merasakan langkah di udara, dan tumit jatuh. Tetapi di dunia luar, Liu Xinyu melihatnya dengan jelas. Zhang Hao terbungkus dalam formasi dan terbang setinggi 2 meter, dan muncul awan di kaki Zhang Hao. Zhang Hao melangkah keluar, tepat di seberang tepi awan, dan seluruh orang jatuh, lalu dia jatuh langsung dari jangkauan formasi dan jatuh ke tanah. Liu Dingshan mencibir. Nak, ingat nanti, jangan berteriak lagi pada orang tua. Kamu sangat hati-hati. Zhang Hao sedikit muram, tetapi, setelah melihat formasi di atas kepalanya, dia berkata dengan serius. Senior, arai janji Vientiane ini bisa diubah dengan santai. Ya, ini adalah kekuatan dari arai janji Vientiane. Tetapi sayangnya, itu masih sangat hambar. Zhang Hao mendongak dan melihat bahwa formasi berubah lagi di bawah kendali Liu Dingshan, berubah menjadi formasi kecil yang terperangkap, dan kemudian menjadi formasi kecil lainnya. Zhang Hao mengerutkan kening. Ini adalah formasi yang sangat kuat, mengapa saya harus mengatakan tulang rusuk ayam? Ini melibatkan kepraktisan metode formasi. Semakin banyak rune, semakin kuat itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah formasi yang sangat kuat. Secara teori, selama ada cukup formasi, itu bisa tak terbatas. Tetapi jika Anda menginginkan formasi yang cukup, Anda memerlukan sejumlah besar emas campuran, dan produksi emas campuran tidak sederhana, yang paling penting adalah bahwa produksi emas campuran sangat mahal. Memanipulasi begitu banyak formasi, dalam pertarungan itu sebenarnya sangat buruk, itu juga membutuhkan banyak energi untuk mengendalikan formasi. Sebaliknya, metode pembentukan umum jauh lebih sederhana. Jika itu kamu, bagaimana kamu memilih? Zhang Hao mengangguk dengan penuh pertimbangan, tapi kemudian Zhang Hao mengajukan pertanyaan penting. Begitu senior, seberapa efisien formasi arai janji Vientiane ini? Sederhananya, berapa lama yang dibutuhkan untuk menghabiskan batu roh dibandingkan dengan formasi Lingling kuat yang sama? Hei, aku belum mencoba yang ini. Kalau begitu cobalah. Liu Dingshan menganggukkan kepalanya dan mengatur barisan pertemuan kecil, dan kemudian mengubah dengan arai janji Vientiane, yang keduanya didukung oleh 8 batu roh biasa. Aura mengepul berkumpul dari sekitar dan segera berpisah. Arai janji Vientiane bahkan menyambar lebih banyak aura, dan efeknya mengumpulkan roh hampir 2 kali lipat roh pengumpul biasa. Anda harus tahu bahwa arai pertemuan biasa yang ditetapkan oleh Liu Dingshan tidak akan terlalu biasa. Liu Dingshan mengkatalisasi formasi, yang dengan cepat menghabiskan Lingxi. Setelah sekitar 2 momen, juling arai yang biasa habis lebih dulu, setelah beberapa saat, arai janji Vientiane menghabiskan aura. Mata Liu Dingshan tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak menunggu Zhang Hao untuk membuka mulutnya. Dia sekali lagi mengatur larik pengumpulan. Tetapi hasilnya masih sama, Vientiane Promise memenangkan kemenangan. Liu Dingshan berkata dengan lantang, saya tidak menemukan ini sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, arai janji Vientiane ini adalah tulang rusuk ayam. Dibutuhkan banyak emas murni, perak mitral, tembaga merah, besi hitam, dan itu harus memiliki kemurnian tinggi. Ya, kemurniannya lebih dari 99%. Bahan-bahan ini cukup untuk menghaluskan Lingbao. Menyempurnakan arai Promise sialan ini benar-benar sia-sia. Namun, mata Zhang Hao menyala dengan cahaya. Apa yang dilihat Zhang Hao bukanlah pemborosan, tetapi uang kertas. Tentu saja, Tuan Zhang tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Zhang Hao berkata, apa yang diinginkan adalah efek ini. Dasar dari arai janji Vientiane adalah ikatan, itu pembawa uang kertas terbaik. Tidak takut imitasi, karena biaya imitasi terlalu tinggi, dan tidak takut konsumsi, karena satu-satunya tujuannya adalah Vientiane Promise. Namun, sebelum itu, Zhang Hao harus mempelajari metode pembuatan elemen emas campuran ini untuk melihat apakah ada cara untuk menurunkan biaya harga. Liu Dingshan akhirnya memberi Zhang Hao slip giok, yang mencatat semua elemen emas campuran dan informasi Vientiane Promise Arai, bahkan termasuk data penelitiannya tahun itu. Untuk Zhang Hao, Liu Dingshan menyukainya di dalam hatinya, bocah ini hampir mampu memulihkan kemunduran kerajaan Qixia sendirian. Setelah Zhang Hao dan Liu Xinyu kembali ke istana, Zhang Hao segera mulai mengatur masalah hutang dan perbudakan nasional. Di bawah tekanan eksternal yang besar, semuanya berhasil hanya dalam 3 hari.
Lebih dari 100.000 budak terjual dalam waktu kurang dari sehari. Perusahaan bisnis, keluarga, dan bahkan desa dan kota, telah merasakan manisnya perang untuk pertama kalinya. Ini adalah upaya industri dan perdagangan, awal yang sempurna. Dan penjualan budak juga membiarkan semua jenis rumor berakhir. Segera setelah itu, administrasi untuk industri dan perdagangan sepenuhnya muncul. Obligasi Treasury perang secara resmi dijual. Setelah itu, Zhang Hao tidak melakukan intervensi. Setelah itu, administrasi industri dan perdagangan adalah lembaga nasional, dan Liu Xinyu juga menjaganya. Tujuan Zhang Hao adalah Ocean Group. Melihat bahwa semuanya ada di jalur yang benar, Zhang Hao memulai perjalanannya kembali dengan informasi Heng Yuan Jingjin dan arai janji Vientin. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.